Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiyain wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gunawan dan rekan saya Yohana Novian Andisa Putro selaku Master of Ceremony akan memandu acara wisuda jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021 kali ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Teknik Elektro yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati pula Ketua Umum KMTE Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2021 dan para wisudawan yang sedang berbahagia. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua Panitia Wisuda Jurusan 2021. Sambutan yang kedua adalah sambutan Ketua Umum KMTE Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. Yang terakhir adalah sambutan Kepala Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya, ucapan selamat pada wisudawan dan wisudawati periode Maret 2021. Dilanjutkan dengan pemutaran video. Acara selanjutnya yaitu pembekalan dari Bapak Ibu dosen. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian kesan dan pesan. Lalu foto bersama, setelah itu penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, izinkan kami membacakan peraturan peserta. 1. Wisudawan wajib masuk ke room Zoom tepat waktu 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Wisudawan diharapkan mengikuti acara dari awal sampai akhir. 3. Wisudawan diharapkan menghidupkan kamera on cam saat berlangsungnya acara. 4. Wisudawan wajib mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan untuk berbicara. 5. Wisudawan dilarang membuat gaduh saat acara dimulai sampai selesai. 6. Wisudawan dilarang menulis kata-kata yang tidak baik di dalam chat room Zoom selama berlangsungnya acara. 7. Jika ingin berbicara dan bertanya, silakan menulis di chat room izin masuk. Apabila sudah dipersilakan oleh moderator atau MC, bisa menyalakan mikrofon untuk berbicara. Yang terakhir, dress code baju batik bawahan bebas. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada saudari Afnan Hajidah Farah Anissa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur Summa raji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahi min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir innal ladina yawshana rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Afnan Hajidah Farhanisa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Wisuda Jurusan tahun 2021 kepada Saudara Nur Iqbal Syam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar STMT selaku Kepala Jurusan Teknik Elektro beserta jajaran dosen. Yang saya hormati Ketua Umum KMTE Saudara Anak Damar Sasongko, dan yang saya kasihi dan saya sayangi para wisudawan dan wisudawati Teknik Elektro 2021 beserta teman-teman panitia yang bertugas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara wisuda jurusan Teknik Elektro. Saya harap acara ini dan juga bekal yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen bisa bermanfaat untuk para wisudawan dan wisudawati. Saya selaku Ketua Panitia mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nur Iqbal Syam atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum KMTE Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Saudara Anak Damar Sasongko, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa ya on cam-nya ya? Bisa, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Yang saya hormati para program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta serta dosen yang telah menyempatkan hadir di acara wisuda jurusan kali ini. Dan yang saya banggakan teman-teman KMTE yang telah bisa mengadakan acara wisjur ini, serta yang saya cintai dan banggakan para wisudawan yang telah selesai menyelesaikan studinya di perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kita semua sehingga kita bisa mengikuti wisuda jurusan di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan semangat juga, mungkin dengan keadaan yang baik. Tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, mungkin terima kasih untuk teman-teman semua KMTE serta wisudawan, dan selamat untuk para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya di perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Semoga dengan selama perkuliahan di UMS ini bisa mendapatkan ilmu yang mungkin untuk kedepannya, dan semoga saja juga setelah ini pembekalan dari para dosen kepada wisudawan bermanfaat kepada wisudawan untuk kedepannya. Ya, mungkin dari saya itu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Anak Damar Sasongko atas sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir, yaitu sambutan Kepala Jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Bapak Umar ST. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT atas segala karunia nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu dosen yang hadir dalam acara wisuda jurusan ini. Juga yang saya sayangi adik-adik mahasiswa dan panitia dan
alumni. Marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia nikmat yang Allah berikan pada kita semua di pagi hari ini. Alhamdulillah, dalam kondisi yang masih pandemi, sehingga semua kegiatan berjalan dengan online, panitia dari KMTE tetap semangat ya, selalu semangat untuk mengadakan program-program acara yang biasa selalu dilakukan oleh KMTE, termasuk program wisuda jurusan kali ini. Sudah ini yang menggunakan 3 kali, saya lupa nih. Yang biasanya kita wisudanya wisuda offline di hotel ya, bisa makan-makan enak ya. Tapi ini sekarang masih harus prihatin dulu. Harapannya semoga nanti periode berikutnya sudah bisa wisuda offline ya, bisa ketemu tatap muka, lebih enak sebetulnya ya. Kalau saya pribadi inginnya sebetulnya tatap muka ya, tatap muka di hotel, ngobrol-ngobrol ramah tamah, bisa makan-makan juga ya. Jadi suasananya beda dan bagus ya. Tapi karena kondisi dan kemudian juga peraturan dari universitas, yang peraturan universitas pun juga mengikuti dari dinas gitu ya, sehingga kita harus bersabar dulu. Yang pertama, yang kedua saya ucapkan selamat dan sukses buat teman-teman wisudawan atas keberhasilannya bisa menyelesaikan studi S1 Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Syukur alhamdulillah sudah pada lulus ya. Ini suatu kebanggaan yang ada pada diri kita semua ya tentunya ya. Artinya kita sudah menyelesaikan suatu jenjang ilmu, suatu pendidikan ilmu yang mungkin banyak yang mengikuti kuliah ya. Mungkin hanya lulus SMA, kawan-kawan kita masih banyak yang belum selesai kuliah. Kita bisa kuliah dan sudah bisa lulus. Ini suatu syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah SWT. Sehingga dengan rasa syukur tadi, kelulusan kita di teknik elektro ini akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Ya, ilmunya menjadi bermanfaat, ya. Kemudian nanti bisa memberikan kontribusi buat diri kita dan buat keluarga kita. Mungkin dengan selalu sini nanti jenengan bisa bekerja, baik itu apakah sesuai bidang atau tidak sesuai bidang, tapi dari ilmu yang telah dibekali di universitas, baik ilmu-ilmu teknik maupun ilmu-ilmu komunikasi maupun ilmu-ilmu agama ya. Ada ilmu moral agama yang itu nanti semua bisa Anda terapkan dalam kehidupan kita di kemudian hari ya. Nah, ini tentu orang-orang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya ya. Allah berikan derajatnya orang-orang yang berilmu itu daripada orang-orang yang tidak berilmu ya. Tentu orang yang lulusan S1 dari sisi pandangan masyarakat itu pasti akan lebih dimuliakan daripada orang-orang yang lulusannya cuma SD, SMP ya. Apalagi kalau di kampung, di desa, nah itu pasti lebih terasa lagi. Wah, itu sudah sarjana ya. Jadi kalau minang anaknya orang itu nggak minder ya Mas ya. Laki-laki ini mau minang anaknya orang, aku sekarang sudah sarjana teknik elektro. Artinya ini memang dari sisi keduniaan saja sudah dimuliakan orang. Maka sisi akhirat pun Allah juga muliakan. Ya Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Karena ilmu itu sangat di dalam agama Islam sangat dihargai sekali ya, sangat dihargai. Maka ilmu itu Rasulullah katakan untuk belajar terus, nggak boleh berhenti ya. Maka jenengan juga walaupun secara formal Anda sudah selesai untuk kuliah studi S1 di UMS, tapi untuk belajarnya nggak berhenti. Terus aja nggak sampai ya. Tapi ada ilmu-ilmu baru yang harus Anda ketahui ya, mau
Kemudian juga saya pentingkan juga saya diri, terutama juga teman-teman, agar kita untuk menuju sebuah kesuksesan itu harus terus mendekatkan diri pada Allah SWT, punya iman terus ditingkatkan, iman yang kuat, agama yang kuat. Maka dengan iman yang kuat dan agama yang kuat ini, insya Allah hidup kita itu akan sukses. Ya, jadi kesuksesan seseorang, kehidupan seorang itu akan dicita-citakan oleh semua orang. Enggak sukses enggak ada. Pasti cita-cita orang itu sukses, senang, bahagia, itu pasti ada dalam benak setiap orang, ya. Maka untuk menuju menggapai itu, syarat pertama adalah kita memiliki agama yang kuat, ya, agama yang kuat, iman yang kuat. Maka untuk itulah kita tidak boleh kita akan senang di akhirat ya senang, di dunia belum tentu senang, apalagi di akhirat sudah pasti tidak senang, ya. Maka penting ini agama ini dikuatkan betul. Maka sholat 5 waktu, walaupun Anda sudah jadi sarjana, ya tetap harus dipegang betul-betul, jangan ditinggalkan. Kalau prinsipnya itu, kalau Anda mau sukses selalu hidup Anda itu, jangan sampai sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Jaga betul 5 waktunya, ya. Kemudian ketaatan kepada orang tua juga dijaga betul, ya. Ini nantilah kunci-kunci sukses yang akan menggapai Anda jika Anda bisa minimal menerapkan 2 hal tadi, ya. Sholat agamanya kuat, termasuk sholat, amanah, jujur, ya, taat pada orang tua, itu semua akan memberikan motivasi yang besar pada diri setiap orang. Jadi agama itu sebetulnya memberikan motivasi yang kuat pada diri seorang. Motivasi untuk sukses, motivasi untuk bekerja keras, ya. Itu dasar-dasarnya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bermalas-malas, tapi bersemangatlah, sehingga nanti Anda setelah lulus ini, selesai ini, ya, jangan bosan-bosan untuk terus mencari pekerjaan, ya. Lamar, apalagi ini sekarang ini masa pandemi, banyak beberapa perusahaan mungkin justru mengeluarkan pegawainya, tapi kita nggak boleh pantaran, ya. Terus mencari, karena di sisi yang lain pun pasti akan ada yang dibuka peluang. Jadi selalu ada peluang-peluang baru, itu selalu ada, walaupun mungkin di sana ada PHK, di sana ada PHK, tapi peluang-peluang pegawai baru itu masih ada juga, masih banyak juga, ya. Nah, ini tidak perlu kita bosan-bosan untuk selalu mendaftarkan diri, teman punya nilai kita itu. Nah, setelah punya nilai kita baru bicara gaji, ya. Nah, ini kami dapat dari orang tua, sekarang saya sudah bisa menghasilkan. Walaupun cuma kecil nggak apa-apa. Walaupun cuma kecil nggak apa. Tapi nanti proses itu, semua itu akan mengalami proses, ya. Anda sabar, tekun, pasti, saya pasti, insya Allah, ya, 99% adalah sukses. Itu sudah jaminan Allah. Ya, agamanya kuat, sabar, tekun, ulet, nah itu pasti sukses, ya. Pasti sukses. Nah, ini satu kunci kesuksesan yang perlu kita kita jalankan terus, ya, kita tingkatkan terus. Kemudian yang terakhir, ya, saya ini teknik elektro juga modern, teman-teman adik-adik wisudawan, dan tidak lepas daripada kesalahan, ya. Mungkin pernah kecewa diberi nilai jelek, ya, wah saya jadi bisa ngerjain untuk nilai Pak Umar LI, nah dimaafkan saja, jangan diambil hati, jangan terus terlalu panjang hidup jadi bayang-bayang, wah jangan, ya, karena bisa jadi saya salah dalam menginputkan pada saat itu, belum sempat koreksi, ya, mungkin Anda sudah meminta saya untuk dikoreksi tapi saya lupa, ya, namanya manusia, ya, ataupun Bapak Ibu dosen yang lain, ya, jadi mohonlah diikhlaskan, jadi kita enak, ya, yang diingat-ingat jangan kesalahannya,
tapi yang diingat adalah kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Karena manusia itu kalau mengingat salah itu pasti bentuknya jelek terus ya. Karena manusia itu pasti punya banyak kebaikan, tapi pasti juga ada kesalahan. Nah, yang diingat jangan kesalahannya. Karena kalau yang diingat kesalahannya, pasti kebaikan yang banyak itu hilang percuma. Ya. Tapi kalau yang diingat kebaikannya, insya Allah kesalahannya, kejelekannya nggak akan ingat. Nah, ini penting dalam hidup juga penting. Terhadap semua orang ya, sebenarnya terhadap semua orang. Begitu pula pada dosen-dosen, mungkin yang sudah selama 4 tahun, sudah pernah memberikan Anda, itu tetap dimuliakan, jangan diambil hati kalau ada salah-salah, diikhlaskan, dan terus didoakan malah dosennya. Semoga Pak Ibu dosen amal jariah. Nah, kan senang kalau dosennya didoakan sama mahasiswanya, kita senang. Mahasiswa doanya, dosen-dosennya bentuk hidayah, dapat amal jariah, dari ilmunya diberikan. Nanti insya Allah ilmu ada berkah itu. Bukan, kan Anda kerja berkah. Nah, ini penting. Hal semacam itu kita tanamkan nilai-nilai semacam itu. Jadi, itulah juga dengan fasilitas-fasilitas yang selama ini Anda pernah dapatkan, mungkin masih banyak di tempat ekonomi yang kita memberikan kekurangan buat kita. Ada kekurangan dan banyak. Yang itu saja mungkin sedikit yang kita sampaikan. Nanti mungkin ada beberapa saran atau nasihat dari Pak Ibu dosen yang lain, bisa sama-sama kita dengarkan. Yang semoga itu menjadi inspirasi, motivasi buat kita semua. Demikian, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar STMT atas sambutan dan pembekalannya. Untuk selanjutnya, mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir bisa memberikan pembekalan materi selanjutnya. Kami persilakan. Mungkin Pak Agus Supriyadi bisa memberikan materi pembekalan. Atau mungkin Pak Aris ingin memberikan pembekalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Dengarkan Pak. Ya, Kedengaran Pak? oh ya, baiklah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik alumni ya. Saya manggilnya sudah alumni sekarang ya. Ya. Pertama-tama jelas ya, saya ikut berbahagia, ikut senang atas kelulusan adik-adik semua pada semester ini ya, pada waktu ini ya, sungguh suatu pencapaian yang sangat membahagiakan ya, satu tahap hidup yang cukup penting. Jadi lulus S1 itu di mana-mana jadi satu momen yang besar ya. Kemudian apa tadi? Saya tadi nyambi-nyambi maklum di rumah. Jelas. Oh ya, nggak terlalu banyak ya periode ini ya. Ya,
alhamdulillah ya, luar biasa pencapaiannya. Jadi suatu kesempatan yang tidak semua orang itu bisa mendapatkannya ya. Jadi bisa kuliah, kemudian lulus S1, itu adalah sesuatu yang sangat kita syukuri, sesuatu yang boleh dibilang membanggakan juga ya. Walaupun kalau kita lihat yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi itu tetap ada, tapi sesuatu yang ini harus kita syukuri. Kemudian mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Umar tadi sudah cukup lengkap ya. Saya berencana mau menyampaikan yang ternyata sudah masuk di pesannya Pak Umar. Mohon maaf ini tadi ada telepon. Anda belajar kemarin cuma sekitar rata-rata 4 tahun, itu kita rasa sangat kurang untuk mendapatkan ilmu yang mencukupi dalam menghadapi wah itu pasti sudah cukup untuk menghadapi hidup. Ya sama sekali belum ya. Kita harus lebih banyak untuk belajar dan belajar lagi ya. Karena sunnahnya kan belajar itu dari mulai lahir sampai ke nanti kita akan menjelang mati nanti. Kemudian pesan lain lagi apa ya? Nah ini terkait dengan orang tua ya. Ini suatu hal yang cukup penting bagi seorang manusia, seorang anak itu adalah Anda harus selalu bagaimana caranya itu selalu dekat dengan orang tua, selalu berusaha untuk membahagiakannya ya. Itu insya Allah nanti Allah akan berikan jalan yang baik ketika kita bisa membahagiakan orang tua. Jadi semacam banyak hal yang banyak ulama itu yang menekankan tentang hal itu ya. Jadi tentang fadilahnya, tentang ya banyak hal lah ya. Termasuk ketika kita punya keyakinan sedangkan itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi kita harus bagaimana caranya menyambungkan gitu ya. Kalaupun kita punya keyakinan, jangan pernah kita melawan secara langsung. Ketika kita punya keyakinan, kita coba negosiasi. Kemudian kalaupun negosiasi itu justru lebih baik kita lebih banyak nurut ke orang tua ya. Jadi banyak sekali pengalaman dari orang-orang itu yang ternyata keutamaan yang dibawa oleh apa yang istilahnya menuruti kata orang tua itu adalah justru lebih baik bagi dirinya ya, insya Allah ya. Apalagi ya tadi saya lupa sambil nyambi-nyambi ya, nanti kalau ada lagi nanti saya sampaikan ya. Kita nyantai aja ya, kita mungkin formatnya karena kita itu dulu kan saya ikut berbahagia atas pencapaian kelulusan adik-adik semua. Semoga diberikan berkah, semoga nanti bisa mendapatkan kesuksesan ya baik dunia maupun akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Aris telah memberikan materi. Selanjutnya mungkin Pak Muflis bisa memberikan pembekalan selanjutnya. Nah, Muslim. Mohon maaf, mungkin Bu Umi bisa berikan. Oke, monggo Bu Ratna. Masih di mute, Bu. Di mana, Bu? Ratna di kereta. Bu Ratna tadi sepertinya di kereta, Bu Umi. Mungkin Bu Umi tahu bisa ngasih sambutan atau Pak Agus Pardi. Ya, saya sebentar nih. Kedengeran, Pak? Sangat dengar sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah ada wisuda jurusan ini ya, walaupun dengan online. Saya ucapkan selamat, barakallah, semoga ilmunya bermanfaat dan nanti akan tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya pesankan, mungkin nanti juga nyambung dari Pak Umar dan Pak Aris Budiman tadi, ya tetap semangat walau pandemi sudah 1 tahun ini. Teknologi sudah maju, jadi masih tetap bisa kuliah walaupun tidak tatap muka secara langsung. Nah, saya harapkan nanti setelah lulus saat di kuliah itu tetap bisa dilanjutkan ya, misalnya prestasi akademik, prestasi di bidang robotika, Mas Yusuf Nur dan Mas siapa di sini ada Mas Adivio dan sebagainya itu ya tetap bisa dilanjutkan. Syukur-syukur nanti dari prestasinya tersebut itu bisa mempercepat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, amin. Dan juga dari materi yang pernah disampaikan Pak Umar tentang kewirausahaan itu kan juga bisa diterapkan ya, karena dengan kewirausahaan ternyata sekarang banyak orang bisa mendapatkan penghasilan yang layak ya dari jualan online dan sebagainya. Nah juga saya secara pribadi maupun mungkin dari jurusan juga mengucapkan terima kasih sudah berkontribusi di dalam sama-sama memajukan teknik elektro. Barangkali kemarin ada yang dilibatkan di proses visitasi akreditasi sehingga sekarang teknik elektro menjadi akreditasinya A ya. Berbahagialah alumni di sini karena lulus sudah mendapatkan elektro, sudah mendapatkan akreditasi A. Semoga nanti bisa dipertahankan dan jangan lupa juga ini ya, tetap berkontribusi nanti ketika sudah jadi alumni, barangkali
bisa tetap kerjasama, misalnya memberikan info lowongan-lowongan pekerjaan atau memberi motivasi. Ya kan kami juga ada program kuliah umum itu ya, biasanya motivator atau pembicaranya itu dari alumni. Maka setelah lulus ini, ya mungkin sesaat senang ya, bahagia. Setelah itu baru kemudian berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang semoga nanti pekerjaan itu mengantarkan alumni semua di sini, mas-mas semua di sini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan saya selama mungkin berinteraksi, dan yang setahun ini kan jarang bertemu ya karena luring. Mudah-mudahan nanti tetap ingat dengan UMS, tidak seperti kacang yang lupa kulitnya, dan sesekali boleh main ke adik-adik KMTE Robot Research, Aeropo maupun GOS, mungkin bisa sharing pengalaman ketika sudah bekerja nanti. Itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan, dan fi amanillah buat Bu Ratna, semoga sampai tujuan dengan sehat selamat ya Bu Ratna. Dan di sini ada Mas Mukhlis tadi yang dikira Pak Muslih ya, temannya sendiri, belum mengenali ya, ini panitia tuh. Mas Mukhlis ini termasuk alumni. Itu saja, astagfirullahaladzim, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umi atas pembekalannya. Mungkin Pak Agus Suparti atau Pak Pratomo bisa memberikan pembekalan. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya bisa didengar nih? Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Terdengar Pak. Alhamdulillah kalau bisa gitu ya. Mohon maaf ya, tadi saya sambil di kampus ya, tapi pada saat diberi kesempatan sepertinya lagi mengerjakan yang satunya itu ya. Kebetulan ada beberapa tugasan yang lainnya yang sudah siap ya untuk memberikan segala pembekalan. Pada kesempatan kali ini ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tak lupa mengucapkan selamat ya, selamat kepada seluruh mahasiswa. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dari Prodi Teknik Elektro UMS. Nah, jadi ada tadi kalau nggak salah dengar gitu ya, ada 13-an mahasiswa. Ada 13-an mahasiswa yang yang dinyatakan lulus gitu ya dari program studi teknik elektro UMS pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kali ini saya sedikit menyampaikan saja bahwa kelulusan itu adalah salah satu step ya, salah satu tahap akan dilalui oleh kelulusan itu tidak diperoleh dengan mudah ya, tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang cukup lama ya, untuk menggapainya. Ada yang mungkin lulus dalam waktu 3 tahun, lebih 6 bulan, 3,5 tahun ya. Ada juga yang mungkin lulus dalam waktu 4 tahun, 4,5 dan seterusnya. Nah, masing-masing tentu punya cerita sendiri ya, masing-masing punya pengalaman sendiri, masing-masing punya semangat yang berbeda dalam mempersiapkan kelulusan tersebut gitu ya. Ada yang dengan begitu baiknya mempersiapkan kelulusan itu sehingga merasa bahwa memang mahasiswa sudah siap untuk lulus dari program studi teknik elektro UMS dengan bekal, dengan pengetahuan, dengan ilmu yang dipelajari selama di bangku kuliah tersebut gitu ya. Nah, tentunya harapan berikutnya ya, setelah merasa siap dengan bekal yang diperoleh itu, nanti
dia akan merasa siap untuk terjun ya, untuk pindah ke tahap yang berikutnya. Nah, tentunya di sini akan terjun ke dunia nyata, tidak lagi di bangku kuliah, tapi di dunia industri, terjun di masyarakat yang akan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama di bangku perkuliahan ya. Nah, memang bangku perkuliahan itu tidak bisa memberikan semua bekal ya yang nanti diperlukan di masyarakat luas ya, di dunia industri. Hanya mungkin memberikan sepersekian, kecil sekali mungkin ya. Karena apa? Karena dunia industri masyarakat luas itu begitu kompleksnya ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tapi fundamentalnya atau dasarnya itu tentunya sudah diupayakan untuk diberikan kepada mahasiswa. Sehingga ketika terjun ke dunia yang sesungguhnya, dunia kerja yang sesungguhnya itu, maka di sana nanti tinggal memperbaiki kembali, tinggal tinggal mengikuti kembali ya perkembangan zamannya, gitu. Karena memang ilmu itu senantiasa berkembang, ya, senantiasa berkembang, tidak hanya tidak hanya sekilas saja gitu ya, stagnan gitu. Tapi terus berkembang mengikuti dengan kondisi ya tuntutan, karena seiring waktu berjalan masalah itu akan timbul ya. Dari masalah-masalah yang timbul itu nanti akan menimbulkan suatu penelitian. Nah, dari penelitian itu akan menghasilkan suatu teknologi baru atau mungkin suatu ilmu yang baru. Karena itu dunia elektro yang sangat erat dengan namanya perkembangan teknologi, nah itu senantiasa akan berubah gitu ya. Nah, senantiasa berubah mengikuti tuntutan dari zaman itu sendiri. Nah, saya sekedar mengingatkan kembali gitu ya, bahwa ketika Anda nanti sudah terjun di dunia nyata, di dunia industri, itu saya berharap bahwa apa-apa yang sudah Anda pelajari itu nanti bisa diingat kembali ya. Artinya dalam menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya itu menggunakan dasar, menggunakan ilmu ya, tidak yang penting selesai masalahnya, karena bisa jadi selesainya suatu masalah itu belum tentu akan membawa hasil yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Ada yang selesai tetapi sebelumnya itu mendatangkan masalah yang baru ya. Contoh sederhana misalkan ada yang berkecimpung di dunia instalasi, kalau cuma sekedar menyelesaikan masalah pemasangan suatu alat baru, nah itu mungkin cuma disambung saja, yang penting hidup. Itu kan menyelesaikan masalah, tapi mungkin tanpa didasari dengan ilmu yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, kalau pengen menyambung suatu peralatan instalasi yang baru, ya tentunya harus dipertimbangkan juga apakah nanti itu akan menjadikan masalah yang baru, ya apakah sistemnya seimbang, apakah kabelnya masih mampu atau tidak, dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja bahwa ketika kita mempunyai background, mempunyai pemahaman terhadap suatu ilmu tertentu, maka ketika dihadapkan pada suatu masalah, solusi yang diambil itu tentunya akan didasarkan pada ilmu yang sudah dikuasai, dan akhirnya hasilnya juga akan sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, untuk yang perlu saya ingatkan itu ya, tolong ilmu yang dipelajari jangan dilupakan, karena sering sekali sesudah dinyatakan lulus dari suatu bangku kuliah, dalam skala kecil lulus pada satu mata kuliah, itu sering sekali sudah dilupakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga ketika materi itu digunakan untuk pembelajaran pada mata kuliah selanjutnya, nah, jadi sudah agak sedikit lupa. Semoga saja lupa, bukan dilupakan dengan sengaja itu ya, bukan di format, bukan di delete, tapi masih tersimpan, cuma perlu di refresh, perlu di reload kembali gitu ya. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Kemudian perlu saya sampaikan yang kedua, yaitu bahwa ketika Anda sudah menjadi alumni, maka status Anda berubah itu ya, yang semula itu mahasiswa, sekarang sudah bukan lagi mahasiswa, menjadi mantan mahasiswa. Nah, karena sudah mantan mahasiswa, tentunya nanti tugas, kewajiban, dan hak-haknya tentu juga akan berubah ya, akan berubah. Paling tidak hak-hak yang mungkin Anda peroleh selama ini dari orang tua, nah, itu mungkin akan sedikit berbeda ya. Kalau dulu mungkin
Anda akan mendapatkan hak untuk uang jajan, kemudian uang apa namanya itu, uang untuk keperluan perkuliahan gitu ya. Tapi karena Anda sudah lulus, sudah alumni, maka hak itu sudah tidak akan diberikan kembali. Anda juga sudah tidak mempunyai kewajiban lagi untuk datang ke kampus atau mengikuti suatu kegiatan perkuliahan. Nah, tentunya bukan berarti bahwa itu selesai, nanti akan ada kewajiban yang baru ya. Nah, yang kewajiban yang baru ini kalau kepada orang tua Anda ya tentunya Anda sudah mulai memikirkan bahwa ketika statusnya berubah, tentunya jangan terus-terusan ya, jangan terus-terusan menjadi beban, menjadi tanggungan dari orang tua. Mulailah untuk memikirkan bagaimana ke depan itu beban itu sedikit teralihkan, sedikit berkurangi, dan hingga satu saat betul-betul Anda itu menjadi mandiri gitu ya, mandiri. Orang tua sudah tidak perlu memikirkan Anda lagi, karena apa? Sudah cukuplah ya, sudah cukuplah orang tua memberikan bekal dari mulai lahir sampai kuliah. Setelah kuliah, harapannya Anda nanti bisa mencari pekerjaan atau mungkin mencari pasangan hidup, dan setelah itu tentunya orang tua harapannya sudah tidak perlu memikirkan yang terlalu banyak lagi pada Anda ya. Saya kira begitu saja, karena banyak dosen dan Bapak Ibu dosen yang lainnya ya yang bergabung, yang mungkin akan memberikan tausiah atau mungkin nasihat ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada W. Sudawan yang sebentar lagi akan wisuda ya. Semoga nanti kesuksesan akan menyertai Anda semua di masa depannya ya. Semoga nanti jalan Anda itu dipermudah oleh Allah SWT untuk menggapai cita-cita yang mungkin dulu Anda impikan sejak kecil. Anda mungkin ingin menjadi insinyur. Nah, saat ini Anda sudah menjadi seorang sarjana teknik, dulu dikenal sebagai insinyur itu ya. Nah, nanti tinggal kita lihat saja kiprah Anda semuanya di dunia nyata, di masyarakat. Semoga ilmu yang Anda pelajari memberikan manfaat bagi Anda sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan tidak hanya di dunia ini, tapi semoga saja juga bermanfaat sampai kalau di akhir nanti. Saya kira begitu, terima kasih. Mohon maaf jika selama Anda kuliah saya ada yang kurang berkenan ya, ada yang tidak menyenangkan hati Anda gitu ya. Mohon maaf juga jika apa yang saya sampaikan ini juga tidak menyenangkan hati Anda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pratama atau mungkin Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita sama-sama dipertemukan dalam acara ini ya, wisuda program studi teknik elektro. Semoga Allah SWT terus memberikan keberkahan pada kita, amin. Juga menjaga kita dari pandemi ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Pertama saya ucapkan selamat kepada para wisudawan. Barakallah sudah studi di program studi teknik elektro. Ya, semoga bermanfaat dan berkah. Suara saya gimana? Masuk Pak. Lancar Pak. Tidak stabil. Lancar Pak, bagus. Putus-putus. Tidak. Tidak Pak, tidak lancar. Bagus.
Kok mati Pak Pratomo suaranya? Suaranya Pak Pratomo malah mati sekarang. Sekarang malah hilang. Habis bilang lancar malah mati. Oh, mic-nya malah dimatikan. Halo. Ya. Oh ya. Nah, sudah terdengar. Sudah dengar. Oke. Iya. Baik, enggak usah lama. Jadi selamat sama-sama kita Allah ya. Jadi ini termasuk perjalanan menuju kepada Allah SWT yang sebagian sudah kita selesaikan, nanti melanjutkan ya yang selesai besok sudah ya, nanti setelah itu perjalanan berikutnya adalah mencari berkah dan seterusnya ya, terus perjalanan berikut mencari marga dan seterusnya memudahkan ya. Jangan lupa kepada Allah SWT yang pada kita adanya. Kedua tadi juga bapak ya, tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua ya, yang sejak kecil ya, memelihara kita, menjaga didikan mereka untuk terus berbakti kepada mereka. Putus-putus, Pak. Ya, tentunya setelah Allah ya sholat dan mukjizatnya yang akan termangat di petunjuk dalam perjalanan kehidupan kita, dan nasihat dan dari orang tua kita ya sebagai sumber kebaikan. Nah, setelah itu tentunya jangan memberikan pendidikan sejak dulu kita kecil sampai besar terus ya, untuk diingat, diantaranya adalah guru-guru yang kalau suatu dosen memberi ilmu yang kemudian menjaga alma mater kita, baik secara khusus program studi teknik elektro atau Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sering-seringlah kalau ada hal yang saya bantu ya, yang disampaikan. Saya kira itu ini naik saling memberikan kemudahan dan kemudahan kepada kita, berasal darinya adanya menjadi kita menyelesaikan, akhirnya kita kembali kepada Assalamualaikum
Suaranya hilang Pak Prat. Halo. Suaranya hilang tadi, putus-putus dan terus hilang. Iya betul. Jadi emang naik turun. Jadi itulah apa sudah saya entah tadi tapi mungkin nggak kedengaran ya. Ya oke, begitu aja. Jadi memberikan kemudahan dan terus jaga keimanan kita kepadanya, ingat kepadanya dengan sholat dan Al-Quran, kemudian kita ikuti setelah itu merupakan hingga kita terus berjalan dalam kebaikan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pratomo. Mungkin Bapak Dedi ingin memberikan pembekalan. Kami persilahkan. Saya nyimak mawon Mas, ini baru ada. Iya Pak Dedi. Lagi Pak. Nanti mungkin. Saya bisa mungkin. Tendio. Monggo Ya. Pak Tendio. Ya. Terima kasih. Ini posisi saya juga tidak di rumah, tapi di musola ya. Jadi bisa Bukan Bubul Manten, bahasa Inggris Bubul Manten. Bukan nih Pak, di musolanya Umbul Pluneng Pak. Musola tapi di Umbul Pluneng. Jadi maaf karena Sabtu kegiatan saya untuk berenang dan kebetulan pas di musola ini, jadi bisa komunikasi. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Saya tidak banyak, jadi yang harus dipahami bahwa setelah lulus itu tantangan akan semakin banyak, bukan semakin sedikit ya. Itu yang selalu saya ingatkan kepada semua mahasiswa, terutama yang baru lulus. Oh tadi belum salam, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah lulus itu tantangan yang akan dihadapi akan makin banyak gitu, sehingga kemudian dalam mengatasi berbagai persoalan Mati Pak Tendio suaranya. Mic-nya Pak, mic-nya off Pak. Habis persoalan kepencet tuh mic-nya. Halo, udah nyala ya? Ya. Oke, dari kepencet tadi. Persoalan nanti pernya harus mati. Halo? Ya, sudah. Oke. Jadi dibutuhkan yang pertama kreativitas yang lebih tinggi ya, berdasarkan elektro ataupun berdasarkan pengalaman yang Anda alami selama masa mahasiswa ya. Jadi karena tantangan akan semakin banyak dan akan ada tantangan yang hari ini belum ada gitu loh ya. Yang hari ini belum muncul. Nah, yang berat itu menghadapi tantangan yang nanti munculnya belakangan gitu. Nah, itu yang butuh kreativitas tinggi dari segenap lulusan ya. Dan yang kedua itu yang berikutnya adalah memperbanyak relasi atau jejaring ya, karena nanti akan sangat butuh saling membantu ya, baik jejaring yang muncul karena sesama alumni atau sesama UMS atau sesama elektro ataupun yang harus Anda bangun baru gitu ya. Jadi tidak berdiam diri dengan kondisi yang ada, tetapi berusaha untuk menjalin berbagai koneksi dan relasi ya, sehingga kemudian bisa menyelesaikan berbagai masalah yang muncul gitu. Jadi itu yang nomor 2 ya. Nomor 3 ini yang paling penting ya, selalu ingat untuk selalu beribadah ya, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hanya itulah pertolongan yang hanya Allah saja
adalah yang bisa memberikan jalan yang mudah bagi kita ya. Jadi jangan sampai meninggalkan hal itu ya, itrok-silatubillah istilahnya. Terus kemudian atau sering juga disebut dengan hablum minallah gitu ya, itu selalu terjaga. Rajin-rajin sholat waktu harus ya, jangan ditinggalkan. Kemudian rajin sholat malam, berdoa, itu jangan kemudian ditinggalkan, karena insya Allah pertolongan terhadap masalah-masalah yang mungkin akan muncul itu akan bisa lebih mudah kalau Allah memberikan jalan dan memberikan bantuan dari arah yang kita duga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga kalian bisa menempuh langkah berikutnya ya, bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul ya. Jadi mahasiswa itu sebenarnya privilege ya, sebenarnya hak khusus ya, enak ya. Kalau di Jogja dulu jadi mahasiswa itu bayar bis kota kalau zaman dulu ya, itu lebih murah gitu. Tapi begitu lulus itu belum punya pekerjaan sudah dianggap orang umum. Nah, jadi privilege-nya hilang dari saya. Kalian sekarang kekhususan sebagai mahasiswa sudah hilang, sebagai dianggap warga masyarakat biasa, sehingga butuh banyak hal yang harus diselesaikan dengan bekal tadi ya, kreativitas, relasi, dan yang penting jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Itu saja Bapak Umar, Pak dosen yang lain, serta panitia, semoga sukses angkatan ini dan bisa membawa barokah ya bagi kalian sendiri, bagi Bapak Ibu dosen, dan juga bagi UMS secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, nyemplung dulu ya berikutnya. Mungkin Pak Fajar. Mungkin dosen yang lain bisa memberikan pembekalan. Ada nih Pak Fajar. ACI bekal. Pak Fajar. Pak Fajar Suryawan. Ini adanya Fajar Aziz, Pak. Pak Fajar Suryawan ada tadi. Biru IT, Pak Fajar Suryawan. Apa sudah keluar? Tadi ada. Yang ada siapa? Biru TI Fajar Suryawan itu ada. Kalau tadi Pak sibuk Pak, tadi teleponan dengan saya. Mungkin nanti kalau sudah siap beliau. Oh ya, yang lain siapa ini? Ada Pak Hasim. Pak Hasim. Wong-wong sibuk semua ini. Pak Hasim, Pak Fajar. Orang-orang sibuk universitas. Pak Hasim. Pak Hasim. Pak Hasim. Pak Fajar, Pak Hasim. Oh, sibuk-sibuk semua ini. Pak Hasim sibuk proyek itu kayaknya. Bentar Pak. Oh, saya sibuk proyek. Enggak, minggunya proyek ya Pak Hasim. Lagi nilai kebun. Memantau yang nanti proyeknya Pak Hasim panjang. Memantau yang baru renang itu loh Pak. Orang ngajak. Oh. Ning umbul pelem. Ngajak renangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah banyak sekali nasihat dan petuah dari Pak Kinjo. Saya kira itu memang yang harus dilakukan, dan sebagai umat muslim dan muslimat atau orang Islam, itu adalah salah satu pegangan yang harus kita betul-betul kita pegang dengan kuat ya. Artinya ukhuwah Islamiyah atau silaturahmi, kemudian sholat, berdoa, dan lain sebagainya tadi yang disampaikan, itu merupakan salah satu amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang sangat dianjurkan, sehingga sedikit kita paksa. Jadi sesuatu yang mungkin dulunya berat, karena kita paksa, itu akan menjadi ringan. Contohnya misalkan kita sholat, itu berat, khususnya sholat tahajud, yang wajib aja sholat isya dan subuh itu berat. Namun kita harus memaksa diri supaya nanti menjadi ringan, seperti itu.
Kemudian terkait dengan jejaring alumni, saya kira akhir-akhir ini banyak ya informasi. Nah, ketika kita mendapatkan informasi tersebut, silahkan berjuang ya. Berjuang artinya tetap kita memasukkan lamaran dan lain sebagainya. Jadi ketika kita fresh graduate itu pandangan saya apapun kesempatan kita ambil ya. Nanti kalau memang dirasa dari sisi kesejahteraan kurang atau sisi yang lain itu kurang nyaman, ketika sudah punya pengalaman atau ada peluang untuk pindah ke yang lebih bagus, itu akan lebih bagus. Itu bisa diambil agar nanti bisa lebih bagus, kan seperti itu. Namun dengan adanya informasi di sosial media maupun WhatsApp group itu, dari alumni juga sudah banyak memberikan sebuah informasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, entah di instansi mereka atau instansi-instansi yang lain. Nah, itu dimanfaatkan supaya nanti tidak menjadi kurang info. Nah, kemudian ketika nanti memang sudah bisa bekerja, kalau memang ada sesuatu hal yang memang belum dipahami ataupun ada kesulitan, saya kira silakan bisa share ke teman-teman alumni yang lain, mungkin dari salah satu bisa membantu ataupun pengalaman-pengalaman mereka bisa di-share sehingga nanti apa yang Anda keluhkan, apa yang Anda jumpai di dalam pekerjaan yang itu merupakan sebuah pengalaman baru itu bisa terpecahkan. Ataupun Anda bisa juga share ke prodi ya. Jadi prodi itu tidak hanya sebatas pembelajaran, artinya prodi akan siap ketika alumni ataupun stakeholder misalkan ada kendala diinformasikan ke prodi, dan ketika prodi nanti ada sebuah solusi ataupun pemecahan masalah, saya kira prodi akan selalu welcome untuk mengatasi hal tersebut. Jadi artinya ada sebuah komunikasi dari alumni ke prodi, dari alumni ke alumni, dari kakak tingkat dan ke adik tingkat dan lain sebagainya. Intinya jejaring. Kemudian yang tak kalah penting tadi itu adalah kompetensi. Ketika jenengan belum mendapatkan pekerjaan, jangan henti-hentinya untuk senantiasa belajar, membaca untuk meningkatkan kompetensi. Silakan kompetensinya semakin ditingkatkan, kemudian skill untuk komunikasi, kemudian interview ataupun yang lainnya. Karena di dalam sebuah pekerjaan itu tidak hanya apa yang didapatkan di perkuliahan, justru mungkin ada beberapa posisi yang itu menuntut sebuah komunikasi ataupun bagaimana mengatasi sebuah permasalahan dan lain sebagainya. Artinya ada mungkin pekerjaan itu yang agak berbeda atau berbeda dengan kompetensi yang kita pelajari di bangku perkuliahan ataupun yang lainnya. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga itu memang bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hashim atas pembekalannya. Mungkin yang terakhir Pak Fajar bisa memberikan pembekalan. Monggo Pak Fajar, kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Suara saya terdengar nggak ya? Kelihatan Pak. Okay. Suaranya kelihatan. Oke, alhamdulillah. Saya kira sudah tadi panjang lebar ya untuk dari Pak Tindio dan Pak Hashim sudah mewakili kita semua. Ini saya ucapkan sekali lagi selamat kepada teman-teman yang lulus wisuda. Mungkin sudah banyak sekali tadi. Saya cuma sedikit menambahi jadi jangan lupa untuk selalu menjaga integritas ya. Integritas itu keutuhan diri, dalam arti kita tidak akan korupsi, kita tidak akan manipulasi dan jadi tetap menjunjung tinggi karakter seorang muslim ya. Jadi seorang muslim itu tidak curang, tidak manipulatif, tidak jujur, tidak
tidak mengatakan apa yang tidak dilakukan seperti itu, tidak korupsi. Ini karena kalau sudah di pekerjaan itu banyak godaan ya, beberapa pekerjaan tertentu ya, itu banyak godaan untuk manipulasi dan itu sangat real, sangat mudah gitu ya. Jadi kalau ini tidak dijaga, ini tentu kita sendiri yang rugi secara dunia, secara akhirat, dan juga bisa memberi nama buruk bagi alumni seperti itu. Tapi sebagai seorang yang tadi mempunyai integritas akan menjaga itu semua. Ya by default seorang Muslim kan seperti itu, entah alumni elektro atau bukan gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu memperhatikan masyarakat luas ya. Artinya kita tidak hidup sendiri, tapi juga perlu memperhatikan nasib bangsa. Kemudian kalau ada ketidakadilan, kalau ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang sedang berada di kekuasaan seperti itu, jangan lupa selalu untuk menyertakan rakyat kecil di dalam pikiran dan hati teman-teman gitu. Jadi selalu membawa kepentingan orang banyak itu di dalam hati kita. Kita boleh bekerja, boleh berkarya, akan tetapi senantiasa memikirkan nasib rakyat, nasib bangsa ini. Mungkin itu dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajar. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pengucapan selamat untuk para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan perkuliahannya pada periode Maret 2021. Berikut nama-nama wisudawan dan wisudawati pada periode bulan Maret. Wisuda Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. 13 Maret 2021. Yang pertama, Nurwin Auramas, Sarjana Teknik D400 130036. Selanjutnya, Sigit Hadi Prabowo, Sarjana Teknik D400 110055. Selanjutnya, Adi Vio Nugroho, Sarjana Teknik D400 160074. Selanjutnya, Muklis Kurnianto, Sarjana Teknik D400 160125. Selanjutnya, Fatur Rahman Teja Mahardika Winahayu, Sarjana Teknik D400 160122. Selanjutnya, Aditya Haryoko Imranullah Asaat, Sarjana Teknik D400 160103. Selanjutnya, Fajar Aziz Dewangga, Sarjana Teknik D400 160059. Selanjutnya, Adnan Ibrahim, Sarjana Teknik D400 160048. Selanjutnya, Dandi Oktavian, Sarjana Teknik D400 160079. Selanjutnya, Fuad Fahmi Firdaus, ST D400 160072. Selanjutnya, Yusuf Nur Permadi, Sarjana Teknik D400 160051. Selanjutnya, Anugrah Dwi Lianto, Sarjana Teknik D400 160068. Selanjutnya, Muhammad Saifur Rahman, Sarjana Teknik D400 170082. Selanjutnya, Rian Rahmati, Sarjana Teknik D400 160099. Selanjutnya, Fauzan Fadhirur Rahman, Sarjana Teknik D400 160081. Selanjutnya, Muhammad Syifaun Naim, Sarjana Teknik D400 160066.
wisuda terbaik. Selamat kepada Saudara Muhammad Saifur Rahman, Sarjana Teknik dengan IPK 3,72, program Sarjana S1 Teknik Elektro, dilahirkan di Klaten 25 April 1999, tanggal lulus 21 Desember 2020. Selamat untuk wisudawan periode Maret. Jangan ada kata lelah untuk bekerja dan belajar. Kesuksesan akan selalu menyertai orang-orang yang terus belajar dan berusaha. Iringilah dengan doa dan ibadah agar apapun yang engkau dapatkan menjadi berkah. Selamat atas kelulusanmu, kawan. Sekali lagi, selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, kami akan menampilkan sebuah video persembahan. Selanjutnya, memasuki acara sesi tanya jawab. Untuk para wisudawan dan wisudawati yang ingin bertanya, silakan mengetik izin bertanya pada kolom komentar. Mungkin bisa bertanya seputar pekerjaan atau wisuda univ. Kami beri waktu 5 menit. Monggo mas-mas.
Untuk pertanyaan dari Mas Fuad Fahmi Firdaus, untuk wisuda UNIF diadakan tanggal berapa ya? Mungkin Bapak Ibu dosen bisa membantu menjawab. Mungkin Bapak Umar. Atau dosen yang lainnya bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Fuad. Mohon maaf Pak Omar, suaranya tidak kedengaran. Oh, saya kedengaran. Ya. Oh ya. Sekarang sudah dengar belum? Sudah Pak, sudah. Saya ketutup ke tangan saya tadi ya. Ya, jadi untuk wisuda jurusan, wisuda UNIF itu informasinya saya kurang tahu persis ya. Karena biasanya urusan wisuda universitas itu langsung dihandle oleh fakultas. Sehingga informasi apapun dari pusat itu ke fakultas, yaitu di TU fakultas dengan Bu Eni. Yang paling tahu itu tentang jadi atau tidak wisuda atau diundur atau tidak itu adalah Bu Eni. Tanggal berapa itu juga Bu Eni. Saya kurang tahu persis. Kemarin sempat saya tanyakan, tapi Bu Eni sendiri belum memberikan kepastian, belum memberikan jawaban karena juga dari universitas belum ada kabar. Ya, saya sudah tanya juga kemarin, saya sempat tanya minggu kemarin. Sebenarnya wisuda itu ada online atau offline, saya tanya begitu, tapi belum bisa dipastikan, ya belum bisa dipastikan. Nanti katanya kan ini saya belum dapat kabar, ditanya lagi, ya belum dapat kabar karena yang biasanya langsung dari BAA itu ke fakultas, bukan ke prodi biasanya terkait dengan masalah wisuda ini. Oke, biasanya justru dari teman-teman mahasiswa wisudawan calon wisuda biasanya. Tapi sampai beberapa hari lalu memang belum ada kejelasan apakah akan dilaksanakan secara offline atau online. Info Pak, tanggal 27 Maret. Ada penggabungan dengan wisuda, penggabungan itu ya. 27 Maret tentang wisudanya. Ini bulan Maret atau di bulan depan saya kurang tahu persis itu. Pak Ibu dosen, Pak Asim atau yang lain ada informasi bisa, atau mungkin dari IT, Pak Fajar mungkin ada informasi boleh disampaikan. Rencana 27 Maret 2021. 27 Maret ya? Universitas. Oh iya, 27 Maret ya. Itu offline atau online, Pak? Offline, kemungkinan offline. Offline ya? Ini ya, luring. Luring ya. Iya, nah, iya. ini masih apa? Tarik ulur. Mungkin malah Pak Fajar kemarin yang ikut rapat di PAA. Apakah nanti di editorium atau di outdoor, ini yang masih belum clear. Oh gitu kalau ya. Indoor berarti di editorium, kalau outdoor mungkin bukan di editorium. Tapi sudah ada kepastian luring berarti ya, tanggal 27 Maret ya. Nah, hari apa itu sudah ada rapat, tapi saya nggak ikut. Yang ikut malah Pak Fajar dari Biro IT. Iya, iya. Berarti ke depan kalau dari universitas sudah berani luring, insya Allah periode berikutnya wisuda jurusan juga berani luring ya, KMTE, siap. Sudah ada informasi kan tanggal 27 Maret, alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah bisa luring nanti insya Allah wisuda jurusannya juga luring, nggak mau kalah juga ya. Siap insya Allah ya. Tapi untuk periode berikutnya ya, untuk periode berikutnya. Oke. Ya, gitu. Cukup saya pikir. Ada lagi yang lain mungkin? Monggo, Mas, Mbak, mau tanya.
Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya kasih waktu 1 menit untuk pertanyaan lagi. Habis diumumkan luring, wisudawannya guyu-guyu terus ya, guyang-guyu. Sepertinya lebih senang luring ya. Ada kesan dan ada cerita di kemudian hari. Kalau seperti daring itu kok wisuda daring. Iya. Cukup Pak Mas, kalau nggak ada bisa dilanjutkan sesi berikutnya aja. Apa ada makan-makan enggak ini berikutnya? Mungkin ada cara makan-makan? Makan kuota. Ada Pak, di rumah masing-masing. Acara makan-makan. Ya, syukurannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Mas Mbak? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan acara. Acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan para wisudawan. Mas atau Mbak wisudawan bisa memberikan kesan dan pesannya selama kurang lebih 4 tahun kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta Teknik Elektro. Langsung on mic apabila ingin menyampaikan. Mungkin bisa diawali dari wisudawan terbaik periode Maret, yaitu Mas Muhammad Saifur Rahman, Sarjana Teknik. Diaktifkan kamera dan on mic apabila menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu untuk memberikan sedikit pesan dan kesan. Selama kuliah selama 4 tahun ini saya terus teman-teman sehingga saya bisa lulus dengan mendapatkan predikat lulusan terbaik. Mungkin Maret ini semoga setelah lulus segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita dulu. Ngomong apa tadi ya kok nggak? Selanjutnya mungkin dari wisudawan lain bisa memberikan kesan dan pesannya. Mungkin dari Mas Sigit Hadi Prabowo bisa dan pesannya. Udah saya ikut ini. Izin masuk Ini panitia. monggo Mas.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia. Perkenalkan, saya Aditya Haryoko dari mahasiswa, bukan mahasiswa lagi ya, saya wisudawan Teknik Elektro 2016. Suara saya sudah terdengar jelas? Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semuanya yang telah memberikan ilmunya ya dan pengalamannya kepada kami semuanya wisudawan periode Maret ini selama kurang lebih 4 tahun ataupun ada yang 5 tahun atau 6 tahun. Nah ini sangat banyak yang dapat kami ambil dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang diberikan bisa kami manfaatkan dan berguna bagi masyarakat. Terus yang kedua, saya sampaikan ke teman-teman semuanya juga selamat, kita sudah selesai menempuh jenjang sarjana strata 1. Nanti kita bisa bertemu di editorium kalau ada wisuda offline. Kalau online ya nanti kita bisa bertemu di Zoom meeting ataupun Google Meet ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah ada kejelasan dari universitas yang ini kita nanti juga bertemu dengan teman-teman dari bulan Desember. Terus yang ketiga ya saya harapkan bagi saya sendiri dan juga teman-teman semuanya nanti ilmu yang sudah kita dapat selama perkuliahan dapat segera kita implementasikan ke masyarakat. Bisa kita langsung bekerja, semoga kita langsung dapat kerja juga, ataupun kita menjadi wirausaha, nantinya dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Itu saya rasa lebih baik juga ketika kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu. Jadi intinya saya ucapkan terima kasih untuk Teknik Elektro sudah menjadi saksi hidup saya dan juga teman-teman semuanya bahwasanya saya bisa memenuhi tuntutan dan juga keinginan dari orang tua saya juga untuk bisa selesai menjadi sarjana, dan semoga nanti kedepannya bagi jurusan Teknik Elektro bisa diperbaiki lagi. Jadi cukup banyak juga yang bisa kita evaluasi ataupun nantinya kedepannya bisa ada perbaikan-perbaikan. Nanti alhamdulillah juga sekarang sudah akreditasi A, cuman seharusnya dengan akreditasi A ini ada perbaikan-perbaikan di alat lab, terus nanti mungkin metode-metode pembelajaran dari dosen juga bisa lebih perbaiki lagi, apalagi sekarang di masa daring seperti ini. Kalau saya lihat teman-teman adik-adik tahun 2020 atau 2019 itu kalau kuliah ya sambil tidur, sambil kadang-kadang tugas juga nggak dikerjakan seperti itu kan agak miris. Jadi seharusnya ada inovasi-inovasi baru dari Bapak Ibu dosen agar mahasiswa lebih bisa mencerna apa yang disampaikan seperti itu. Ya, semoga semakin jaya selalu. Teknik Elektro, terima kasih untuk semua yang telah diberikan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aditya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sebelum kami tunjuk. Monggo Mas Vio, kami persilahkan. Atau Mas Yusuf. Monggo Mas Vio dulu, kami persilahkan Mas. Mas Yusuf Nur Permati Baja Kopara. Oke, Mas Yusuf, monggo, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan bersyukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting di acara wisuda jurusan KMT Elektro.
Tak lupa salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang maju seperti sekarang ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang selama ini sudah mengajar kami dari beberapa tahun ini, yang sudah sabar mengajar dan memberikan ilmunya kepada kami. Selanjutnya saya juga memberikan selamat buat teman-teman semua yang sudah menempuh jenjang strata 1 dari teknik elektro bergelar ST ya. Semoga ilmu yang saya dan kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya, untuk kerja ataupun menempuh hidup yang lebih lagi. Terus ini saya agak bingung juga mau kasih apa. Harapan buat KMTE Robot Research apa, Mas? Oh ya, Bu. Ya, harapannya untuk semuanya juga, untuk dari elektro sendiri, dari teman-teman kita membawa nama teknik elektro UMS yang sudah berakreditasi A. Tentu tanggung jawabnya besar, kita nanti di dunia kerja sudah bersertifikat akreditasi A. Semoga dari teman-teman nanti dapat menjaga alma mater, dapat menjaga nama baik dari teknik elektro, sehingga nanti untuk kedepannya teknik elektro UMS itu menjadi salah satu pilihan kualitas yang dicari oleh banyak-banyak perusahaan ataupun yang lainnya. Amin. Dan untuk harapan untuk semuanya dari KMTE Robot Research, Ghost Eltrum sama Aerobo, semoga udah tadi. Oke. Jadi supaya nanti agar lebih maju lagi, lebih banyak berinovasi, banyak dapat mewakili nama dari teknik pro, sehingga teknik elektro dapat dipandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusuf. Monggo Mas Vio, kami persilahkan. Cek, tes, masuk ya? Halo. Apakah kedengaran? Cek. Halo, tes. Dengar ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, yang pertama-tama kita patut ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan jarak jauh, yaitu melalui Zoom meeting, sehingga semoga kita diberikan selalu kesehatan, dilindungi dari wabah COVID ini, dan semoga wabah COVID ini juga segera selesai dari kita semua. Kemudian yang selanjutnya, singkat saja, saya ingin menyampaikan beberapa pesan-pesan selama menjadi mahasiswa dari teknik elektro, khususnya mengenai tentang seperti yang tadi disampaikan Mas, yang diinginkan ya tentang perlombaan. Semoga kedepannya kita, karena elektro saat ini sudah diakreditasi menjadi A, kita mendapat support system yang lebih baik lagi dari berbagai elemen, entah itu jurusan, fakultas, dan universitas. Khususnya baik itu dari segi akademik, yaitu pembimbingan kepada mahasiswanya, lalu mendapat support dari berbagai elemen tersebut, agar kedepannya kita berkembang dan mengharumkan nama universitas di kancah nasional maupun regional ataupun internasional. Itu semoga kedepannya untuk para mahasiswa yang mengadakan akademik yang bisa nantinya mengharumkan nama Universitas Muhammadiyah Surakarta di berbagai daerah atau berbagai event lainnya. Semoga selalu diiringi menjadi lebih baik lagi lah untuk teknik elektro sendiri, karena sekarang di mana sudah menjadi A, jadi semoga sistem dari kita akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari. Terima kasih kepada Mas Bio. Terima kasih pada Mas Bio. Mungkin Mas Fahmi bisa memberikan kesan dan pesan selanjutnya. Mas Fahmi, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari kita wujudkan salam serta salam kepada junjungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang terutama nikmat sehat pada pagi hari ini. Lalu junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah memberikan semua ilmu, semua waktu untuk kita semua. Semoga ilmu yang sudah diberikan, waktu yang sudah diberikan itu akan bermanfaat di kemudian hari, yaitu pada saat bekerja. Semoga. Lalu pesan saya yaitu semoga ini KMT semoga semakin jaya. Lalu teknik elektro sendiri semoga semakin maju, semoga semakin berkembang, dan semoga setelah terakreditasi A ini, semoga semuanya semakin bagus ya Mas. Itu di alat-alat lab itu sendiri, karena masih banyak kekurangan. Semoga.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Fuad Fahmi. Mungkin untuk yang terakhir, Mas bisa menyampaikan pesan dan kesan sebelum saya tunjuk lagi. Jika tidak ada, saya akan lanjut. Sebelum itu, silahkan para peserta dan panitia untuk absen yang sudah di-share di kolom komentar. Mungkin udah on cam semua. Saya nggak on cam. Kenapa, Pak? Malu. Nggak apa-apa, Pak. Malu, Mas. Monggo, Pak Musli. On cam dulu. Saya tunggu, Pak. Masuk kawasan sport on cam. Oh, Pak Muslim belum tahu sih ya, jadi belum on cam. Ayo Mas, sak keringetan lo, sak keringetan. Wis ra apa-apa, Mas, aku ngono bae, Mas, ra apa-apa. Mas. On cam enggak medeni Bang. Untuk Forman dulu ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Aku ngguyu lo. Terima kasih. Untukku ketok. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Bebas kayak bebas. Bebas lagi. Sekali lagi. Ayo Pak Musli, ayo. Ayo Pak Musli. Ditunggu ya Pak. Mumpung kayak space Pak Musli. Ayo Pak Musli, on cam dulu Pak Musli. Enak no itu nih. Tak wae, kacamata netak. Kacamata netak. Yuk lagi-lagi. Ayo Yang bebas. dulu Pak Musli ini gimana nih? Ya, kacamata netak kira itu ya. Ketok Ranggo. Ya Pak. Monggo Pak, on cam Pak. Kelihatan Pak. Aku tak resiane itu kacamataku blawur. Rasa kacamata, dicopot kacamata nih. Ah, ora ganteng no. Sampai kacamata nggak apa Pak, ayo Pak. Ayo Pak, kami tunggu Bapak yang ganteng ini. Manjok bisa sendiri. Kita baru lah, aku habis barang kesuwen. Alah, keringetan iki. Aku wes lo ki siji, di loro. Ah, weh. Iya Pak, action Pak. Oke Pak, tunggu Pak. Saya bebas Pak. Nanti banyak. Di screenshot banyak Pak nanti Pak. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Gambar pundi? Lagi-lagi. Satu kali lagi. Ayo. Kayak bebas lagi Pak. 1, 2, 3. Lagi apa sudah? Jangan berhenti. Orang kerasa. Ya udah terakhir Pak. Monggo terakhir. Terakhir satu kali lagi. Satu kali lagi kayak bebas. Ganteng Pak. Yang ini. Nah, ini bebas. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sampun Pak. Makasih Pak. Mantap sekali. Terima kasih. Tidak terasa kita telah memasuki di penghujung acara. Loh, Pak Saya Gunawan mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini dan para wisudawan atas kehadirannya dan partisipasinya dalam acara ini. Dan alangkah baiknya kita ucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.